Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, aku minta maaf sebelumnya. Aku nih bikin konten bukan di rumah ya. Jadi agak bising karena aku bikinnya tuh di luar ya. Aku lagi di puncak ini, jadi kan sepi kalau puncak, posisinya sepi banget. Jadi aku ambil tempat yang di pinggir jalan protokol ya. Jadi aku minta maaf apabila bising dengan suara mobil yang berlalu lalang ya. Karena tuh kalau aku menjauh dari pinggir jalan protokol yang ada sepi ya, yang ada menakutkan gitu kan. Tentunya demi keselamatan aku juga toh ya. Kenapa kak kok nggak bikin di rumah aja? Ya karena di rumah tuh lagi ada acara tetanggaku, jadi dia puter musik gitu. Sedangkan di YouTube nggak boleh ada copyright, dan apabila ada copyright yang ada monetisasi, akun aku akan diblokir oleh YouTube. Itu buat kamu yang belum tahu ya tentang hal itu, aku kasih tahu. Jadi aku bukan yang kenapa-kenapa, bukan aku yang aneh-aneh gitu kesini, enggak, tapi karena demi keselamatan akun aku ya, takutnya diblokir oleh YouTube. Oke. Dan kali ini aku mau bikin apa sih tujuan dia ya datang sama kamu ya, apa tujuan dia mendekati kamu, apa tujuan dia tiba-tiba datang hadir di kehidupan kamu, dia suka sama kamu, dia atau gimana ya, kita lihat di sini. Teman-teman, aku akan ambil 3 pilihan kartu di sini. Nah, untuk mengetahui sebenarnya si dia datang di kehidupan kamu atau datang mendekati kamu itu tujuannya apa gitu ya, tujuannya apa, apakah dia mencintai kamu, dia suka kamu ya, ingin melamar kamu mungkin apa dia cari jodoh gitu ya, atau hanya sekedar teman, atau butuh sesuatu. Nah, pasti kamu bingung kan? Jadi aku akan ambil 3 kartu di sini ya sebagai pilihan. Silahkan kalian memilih ya, nantinya sesuai intuisi kalian. Tuh kan rame banget ya di sini. Emang ini tuh apa namanya, kawasan ini sih juga, kawasan apa, tempat makan, jadi rame di sini. Meskipun bulan puasa di sini tuh buka. Ya, akan aku ambil 3 kartu ya sebagai pilihan di sini. Kalian memilih ya sesuai intuisi kalian. Jadi apa sih ya tujuan dia datang di kehidupan kamu, atau tujuan dia mendekati kamu itu apa? Akan aku ambil 3 kartu di sini, langsung aja. Di sini tuh apa ya teman-teman, aku agak canggung juga bikin konten di sini. Kenapa? Tiap ada mobil lewat atau motor lewat tuh pasti mereka liatnya sama aku kayak aneh gitu, dikirain ngapain. Tapi oke lah. Loh, ini sama, kartunya sama. Nah, kalau karena ini sama kartunya, akan aku acak lagi ya. Untuk yang ini aku acak lagi. Jadi bentar deh ya, aku ambil 3 kartu di sini. Jadi sebenarnya apa sih tujuan dia datang sama kamu ya? Tadi tuh sama ya kartunya, kartu 28 tuh sama. Dia kartu men ya, laki-laki. Tadi sama tuh kartunya. Kartu nomor 28. Oke, langsung aja di sini. Ya. 8 20. Oke, langsung aja. Teman-teman, silahkan kalian memilih ya sesuai intuisi kalian. Bentar, dari angka paling kecil. Ini angka 8 ya. Ini 15. Ini 20. Kalau kalian bingung, lihat gambarnya aja. Ini gambar mumi, ini gambar beruang ya atau beer. Ini gambar garden ya, nomor 20 atau taman.
Silahkan kalian memilih sesuai intuisi kalian. Tapi sebelumnya harus bayangin dulu ya, wajah seseorang yang sedang pendekatan, maksudnya lagi dekat sama kalian, lagi datang di kehidupan kalian ya. Nah, bayangin wajah orang tersebut, kemudian kalian sebutkan nama dia di dalam hati kalian ya. Aku kasih waktu 5 detik. Kalau kalian bingung, silahkan di pause ya. Dari sekarang ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku minta maaf sebelumnya kalau suara aku agak bentak-bentak, seolah aku marah. Sebenarnya bukan marah, aku takut kalian gak dengar. Karena yang pertama, aku pakai masker ya. Aku pakai masker karena menghindari COVID. Dan yang kedua karena memang bising sekali lagi. Jadi apa ya, apa tujuan dia datang di kehidupan kamu? Oke teman-teman, langsung aja aku akan ambil 3 kartu ya. 1, 2. Ada kartu Justice, ada kartu Seven of Swords dan Five of Wands. Oke, langsung aja aku taruh dulu di sini. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih kartu Mumi, kita lihat. Aku dari sini tuh aku melihatnya ini orang baru aja mengalami kegagalan ya. Terutama ini lebih berkaitan pada asmara ya daripada ekonomi. Aku melihatnya demikian. Ini pada asmara. Jadi orang tersebut mengalami kehancuran ya, kegagalan dalam hal asmara, dan itu adanya sebuah persaingan yang kulihat ya. Jadi ini ada orang ketiga gitulah ya. Kurasa begini, pasangan dia gitu ya, mantan dia, karena kurasa ini hubungan udah nggak ada. Kenapa? Karena aku melihatnya di sini kartu Mumi ya bertemu dengan kartu Justice, berarti ini hubungan sudah nggak ada ya. Ini hubungan gak ada. Jadi apabila dia bilang sama kamu bahwa aku udah gak punya pacar, itu benar ya, itu benar di sini. Jadi dia gak bohong ya. Dua kartu ini memaknai memang hubungan lagi gak ada dia. Dan yang aku lihat di tebaran ini, kegagalan tersebut karena pasangan ya. Kurasa dia yang menjadi korban di sini. Kurasa dia yang kalah posisinya ya. Maksudnya aku, mantan pasangan dia itu berselingkuh ya, adanya rahasia ya. Ini berselingkuh ini. Nah, dia merasa ada saingan ya enggak? Dia merasa ada saingan. Dan dia tebaran di sini posisi dia yang kalah ya. Jadi mantan dia memilih si selingkuhannya tersebut ya. Aku begitu melihatnya di sini. Berarti nah, ini tuh saat ini lagi hancur banget yang aku lihat, tapi dia bangkit di sini ya. Tapi dia apa artinya gini loh ya, dia kan hatinya kan lagi hancur banget. Nah, dia di sini berusaha untuk tegar dan berusaha untuk kembali bangkit. Tapi walaupun tuh sulit bagi dia, nggak bisa yang aku lihat. Kenapa sulit? Ini ada kartu Mumi. Jadi dia berusaha untuk move on ya, tapi sebenarnya hati dia nggak move on. Dia berusaha move on, tapi sebenarnya pikiran dia nggak move on. Kalau dia berkata sama kamu, aku move on, dia bohong di sini ya. Dia bohong. Kenapa? Ini ada kartu Mumi ya. Jadi dia belum bisa move on sebenarnya. Kalaupun dia berkata move on, hanya mulut aja ya, hanya mulut aja dia move on. Sebentar.
Tapi aku melihat di tebaran sini ya, dari tebaran sini sih aku melihatnya tuh apa sih tujuan dia datang sama kamu. Kalau menurut aku sih hanya menjadikan kamu itu sebagai apa ya, sebagai teman yang bisa menghibur dia gitu ya, teman uh, yang bisa membangkitkan dia lagi, membuat dia semangat lagi. Aku melihatnya ke sana. Jadi kalau misalnya untuk perasaan, aku belum melihat sejauh itu ya kalau dari tebaran sini. Coba aku buka kartu di sini ya lebih jelas lagi. Ini karena ini hanya interpretasi aku dari 3 kartu ini, tapi kita perdalam lagi. Bener nggak sih omongan aku? Makanya aku membuka kartu lagi di sini. Oke. Gini deh, gini. Nah kan orang di masa lalu, makanya aku bilang teman-teman ini tuh hubungan udah nggak ada ya. Kenapa? Ini ada kartu justice dan ketemunya Mumi. Ini orang di masa lalu, berarti kan udah nggak ada di sini. Gue bilang bener kan, fakta kan yang aku berkata tadi sama kamu, fakta di sini ini udah nggak ada. Jadi kalau dia berkata aku nggak punya pacar, aku jomblo, itu bener ya. Jadi dia nggak bohong. Kamu nggak perlu curiga-curiga yang gimana-gimana gitu sama orang itu. Emang lagi nggak ada dia saat ini ya. Nah kan ini berusaha bangkit dia. Ini ada kartu Ace of Wands. Kan aku udah bilang tadi teman-teman, ini tuh berusaha bangkit ya. Karena aku melihatnya di sini sih ini orang kalau misalnya dia punya pacar gitu ya. Dia pacaran. Dia orang ini tujuannya tuh enggak ini teman-teman, enggak main-main, enggak asal pacaran aja, enggak. Tapi ini memang punya niat yang sangat baik. Misalnya berumah tangga. Nah, jadi sama kamu di sini, kalau aku melihat di tebaran ini, memang sih dia itu pengen sekali menemukan sosok ya kan, pasangan hidup dia di sini. Tapi kalau misalnya apakah kamu yang dia tuju? Enggak, ini masih belum ke arah sana perasaannya dia. Aku belum melihat perasaan dia sejauh sana ya. Ini bagi aku ini hanya proses dulu ya, masih proses ini semangat diri bangkit gitu loh, karena ini kan habis hancur. Jadi masih belum ke perasaan sama kamu di sini ya. Yang aku lihat memang tujuan dia di sini mau mencari pasangan hidup ya. Orang ini mau mencari pasangan hidup, tapi untuk saat ini sama kamu masih belum ya, hati dia belum ada perasaannya gimana-gimana sama kamu di sini ya. Jadi dia tuh nganggapnya kamu di sini aku kalau ada dia tuh aku semangat lagi. Kenapa? Karena ada temen curhat, ada temen yang menghibur gitu ya. Jadi aku gak terlalu galau pada ketenggelaman kehancuran asmara kemarin sama si mantan gitu. Di sini kayak gitu di sini, oke. Nah kan, ya dulu ini apa namanya, tuh kan ya. Ini dulu pasangannya gitu yang udah nggak ada di sini ya. Ya, nih. Lagi-lagi kan sedih ya. Orang di masa lalu.
Oh gini, jadi aku melihatnya juga ini juga merasa dimanfaatkan teman-teman ceritanya. Ini merasa dimanfaatkan juga. Jadi di sini itu yang aku lihat ya, dia tebaran ini ya. Berarti yang aku lihat di sini dia punya pasangan ya. Tapi pasangannya tersebut tidak memilih dia, tapi ada orang lain lagi yang dia cinta, yang dia pilih gitu loh ya, oleh si pasangan tersebut. Jadi si dia itu hanya dimanfaatkan secara finansial ya. Ini dimanfaatkan secara finansial. Jadi ini apa namanya, bukan cinta sama dia, hanya memanfaatkan finansial. Pada akhirnya pasangannya dia tersebut atau mantannya dia yang udah jadi mantan tersebut tidak memilih dia, memilih meninggalkan dia nih ya. Nah, dia hanya dimanfaatkan secara finansial di sini nih, finansial. Berarti kurasa di sini orang ini secara finansial cukup baik ya, cukup baik di sini finansialnya, nggak buruk-buruk amat gitu loh ya di sini. Oke, itu sih. Jadi sekali lagi, apa sih tujuan dia datang di kehidupan aku? Jadi dia lagi hancur ya, lagi hancur dan dia ingin semangat. Jadi kalau ada kamu, dia merasa lebih semangat. Hidup ini kembali hidup ya, kehidupan ini kembali hidup gitu loh ya, gitu. Dan masa lalunya sudah aku ceritakan tadi ya, karena itulah yang menyebabkan di sini dia hancur. Tapi walaupun dia bertemu kamu saat ini ya, sebenarnya hati dia tuh belum bisa move on ya. Hati dia, pikiran dia belum bisa move on. Di sini masih hancur banget, dia belum sembuh saat ini ya. Kenapa? Ada kartu mumi di sini ya. Dia belum sembuh. Dia belum sembuh saat ini ya. Kalau dia berkata aku bisa move on, itu enggak ya. Itu sih sekali lagi. Dan ini masih belum ada perasaan yang gimana-gimana sama kamu, oke? Belum ada. Tapi tujuan untuk mencari pasangan hidup memang ada. Tapi sampai saat ini ya, sampai detik ini dia belum ada perasaan sama kamu ya, belum ada. Tapi kamu jangan terlalu galau. Kalau kamu misalnya suka sama orang ini, ya kamu harus tunjukkan bahwa kamu tuh orang yang baik. Entah itu tutur bahasa kamu, sikap kamu, perilaku kamu gitulah, sehingga dia bisa tertarik sama kamu pada akhirnya. Karena cinta butuh proses ya teman-teman, apalagi habis mengalami kehancuran seperti ini. Biasanya mereka nggak langsung bisa move on dari mantan, biasanya kayak gitu ya. Jadi tenang aja. Yang aku lihat orang ini tipe-tipe orang yang setia ya. Ini orang setia. Kenapa? Ini benar-benar mencari pasangan hidup sebenarnya, oke? Jadi jangan sia-siakan kalau kamu lagi dekat sama dia, kalau kamu emang suka sama dia, oke? Langsung aja di sini tuh kamu dealing dengan kartu Justice, kartu Libra. Di sini kamu dealing dengan kartu SWOT seperti Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini kamu dealing dengan Won seperti Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Selanjutnya buat kamu yang pilih kartu beruang, tapi mau aku pause dulu ya karena mau aku acak. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih kartu Deer atau beruang atau nomor 15 ya. Langsung aja buat kamu yang pilih kartu nomor 15 atau kartu beruang ya. Kalau di sini sih aku melihatnya kamu harus lebih berhati-hati ya. Aku melihatnya lebih berhati-hati karena kurasa di sini dia itu mencari kehidupan lebih baik ya. Dia mencari terutama finansial ya. Jadi dia kurasa ini finansial dia lagi nggak bagus ya, lagi nggak bagus. Jadi kalau misalnya dia menyatakan cinta sama kamu, menyatakan suka sama kamu, itu nggak terlalu dari hati dia ya, tapi dia lebih pada logika di sini, oke? Orang di sini si dia ini lebih menggunakan logika daripada hati yang aku lihat ya.
Makanya aku bilang lebih harus hati-hati di sini, oke? Karena di sini itu ini lebih melihat kamu dari segi finansial ya daripada cinta ya. Bisa jadi kamu yang memilih kartu beruang ini kamu cukup baik. Oke teman-teman, aku udah kembali lagi pulang ke rumah aku. Tadi aku mau lanjutkan yang pentacles ya, hubungannya dengan ini tadi. Jadi di sini sekali lagi kamu juga lebih hati-hati di sini kepada orang tersebut ya, karena orang ini lebih melihat kalau dari sifat ya, orang ini tuh lebih melihat dari segi finansial iya, dari segi pekerjaan iya, dari segi materi iya, dan masa depan itu bagaimana ya. Sini. Terus aku melihatnya juga kalau dari kartu ini dia punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman yang kurang baik dalam hal asmara ya, termasuk dalam pekerjaan terutama ya. Dia bisa jadi pernah mengalami penipuan, dia pernah mengalami yang berupa apa ya, pokoknya dia mengalami kerugian lah ya, kerugian secara finansial gitu, kerugian secara finansial yang dilakukan sengaja oleh orang lain kepada dia kayak gitu. Jadi dia punya cerita masa lalu yang demikian ya. Orang yang mendekati kamu saat ini dia punya cerita masa lalu yang demikian ya, pokoknya kurang baik, ada bisa penipuan, bisa pencurian, bisa pokoknya yang berupa kerugian ya dalam finansial di sini. Dan memang orang ini kalau dari sini sih di lebaran ini, orang ini memang lebih pada logika sekali lagi, dia lebih realistis ya daripada dia mengutamakan hati ya. Itu sifat yang fundamental ya dari diri dia. Dan apabila aku lihat dari lebaran ini, kamu harus berhati-hati karena ini lebih melihat kamu pada finansial. Mungkin kamu memiliki pekerjaan yang bagus di sini ya, atau kamu berpotensi untuk menjadi ya seorang laki-laki atau wanita yang bisa saling membantu memenuhi pundi-pundi keuangan. Jadi dia tidak memakai hati, tidak memakai perasaan terlebih dahulu. Dia memakai, wah misalnya nih ya, kalau dia nih gue jadikan suami nih, wah ini bagus nih, pasti finansial dia akan bisa memenuhi anak-anak aku, keturunan aku sebagai istrinya gitu loh ya. Dia melihatnya ke sana. Tapi ini vice versa, aku hanya mencontohkan aja. Oke. Jadi di sini kalau misalnya untuk pada ke arah cinta itu belum ya. Itu kesimpulannya belum. Dia belum memakai hati di sini kepada kamu. Dia belum memakai hati, tapi bisa jadi ini juga berdampak negatif ya. Bisa jadi ini juga ingin berhubungan sama kamu, tapi ada maksud lain ya, seperti itu. Coba aku buka di tarot ya di sini. Ini sih tarot, tapi aku pengen lebih memperjelas lagi karena sebenarnya udah bisa aku baca dari tebaran ini, tapi aku pengen lebih jelas lagi di sini ya. Sorry, aktif dia ya pergerakannya sama kamu di sini loh ya, bener kan pentaclesnya. Ya ya saat ini dia masih belum ya, kan masih belum apa sama kamu, ini belum jadian kurasa ya. Ini ada kartu The Hangman di sini, masih sekedar pendekatan aja di sini ya, belum serius-serius banget ya. Iyalah memang.
ya. Dia kurasa mengalami pengalaman pahit dalam hal asmara juga ya. Jadi nggak hanya sekedar di finansial yang aku bilang tadi kayak penipuan atau apa, nggak, tapi juga asmaranya, tapi yang berkaitan dengan finansial di sini. Jadi aku melihatnya di sini kayak gini, dia nih punya pengalaman ya, yang bertemu sifatnya kayak dia gitu loh ya di sini. Ini bertemu sifatnya kayak dia. Jadi ini kan aku bilang sama kamu, ini orang lebih pakai logika. Nah, ini orang memang melihat seseorang tersebut dari segi finansial terlebih dahulu, dari masa depannya bagaimana dulu masa depannya gitu ya. Dia kayak gini di sini daripada pakai hati terlebih dahulu. Dan kebetulan ya, sebelum dia bertemu kamu, kalau aku melihat dari tebaran ini ya, dia punya masa lalu yang aku bilang tadi, contohnya yang masalah keuangan, penipuan tuh. Nah, ini juga masalah hal asmara. Dia pernah dimanfaatkan ya oleh mantannya. Di sini ini ada kartu Five of Swords yang bertemu dengan kartu Page of Pentacles ya, dan bertemu juga kartu Eight of Cups di sini. Jadi dia bukan cinta di sini ya. Cinta sih, cinta bisa cinta, bisa enggak, kan aku nggak melihat sedalam itu. Intinya yang pasti mantannya tuh memanfaatkan dia gitu loh ya. Kalau aku melihat jauh ke sana perasaan dia, aku nggak mau ngomong itu, aku mau ngomong masalah kamu di sini kan. Nah, itu aja sih. Pokoknya dia pernah mengalami hal yang kepahitan yang berupa finansial. Jadi dimanfaatkan secara finansial di sini ya oleh mantannya. Dan kebetulan ini memiliki sifat yang gak jauh beda sebenarnya. Nah, termasuk dia ini juga melihat yang aku bilang tadi, melihat kamu dari segi masa depan kamu di sini ya. Terus kalau misalnya kamu tanya apakah ada perasaan cinta, belum ya. Ini belum pada perasaan cinta, tapi melihat kamu itu kamu berpotensi ya. Contoh gini, orang ini berpotensi deh ya, aku jadikan pasangan. Jadi untuk menggambarkan ini kamu kedepannya sebagai pilihan dia sebagai pasangan, ada, sekali lagi ada di sini ya, di pikiran dia ada, tapi dia tidak pakai cinta saat ini, dia nggak pakai hati, tapi dia melihat kamu bisa dari finansial kamu, bisa dari kamu mungkin orang tua kamu punya usaha, jadi dia mikirnya wah ini pasti penerusnya si anaknya, atau bisa jadi dia melihat kamu pendidikannya oke ya, atau bisa jadi dia melihat kamu dari segi pekerjaan kamu di sini ya, sekali lagi. Jadi itu melihat ke sana, wah ini ya, ini anaknya orang yang pengusaha, kalau aku nikah sama dia gitu loh ya, pasti bla 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 gitu loh ya, yang pasti dia melihatnya lebih pada masa depan. Sekali lagi, wah dia ini anak kedokteran misalnya, wah ini baik nih, ini berpotensi menjadi apa ya, berpotensi untuk anak-anaknya, keturunannya itu lebih pada sekolah yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kalau aku menikah sama dokter, pasti dia keuangan tiap hari ada toh. Jadi buat anak-anak, buat masa depan anak-anak kuliah itu ada. Wah ini berpotensi sekali nih untuk kujadikan pasangan hidup itu misalnya. Contoh lagi, wah pekerjaan dia bagus nih, ini bisa membantu keuangan aku kalau aku kerja nanti. Aku juga nggak terlalu berat karena dia bisa membantu mengimbangi pemasukan yang dibutuhkan oleh dalam berumah tangga gitu loh teman-teman. Jadi masih melihat ke sana di sini. Apakah dia ini Kak sama aku ada tujuan masa depan? Iya, ada. Tujuan masa depan sama kamu ada ya. Cuman ini belum pada cinta sama kamu saat ini. Yang aku lihat ya, belum pada cinta. Ya. Atau bahkan bisa jadi ini sisi negatif juga bisa jadi ya. Kenapa? Karena aku melihatnya ini ya, Five of Swords ya. Five of Swords ini bertemunya dengan kartu ini ya. Aku lebih pada negatifnya di sini ya teman-teman. Emang ini ada potensi kesana ada, tapi gak cinta. Atau bahkan bisa jadi di sini lebih pada ya antara potensi membawa kamu ke jenjang lebih serius ya, itu lebih gede pada negatifnya di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini ini kamu orang yang mendekati kamu di sini ini nggak terlalu serius sama kamu ya, itu lebih ke sana di sini arahnya ya.
lebih ke nggak serius di sini. Jadi dia hanya butuh finansial di sini, oke? Ya, dibanding dengan melihat membawa kamu mau ke masa depan tuh kecil di sini ya. Anggaplah 40% banding 60%. Jadi beberapa dari kamu yang pilih kartu beruang ini hanya 40% ya, yang berpikiran membawa kamu ke lebih serius. Dan sekali lagi nggak pakai cinta, belum ke hati di sini ya. Terus aku lebih pada 60%, ini lebih pada bukan membawa kamu ke lebih serius 60% ya, lebih banyak di sini. Kenapa? Sekali lagi karena muncul kartu Five of Swords dan ini ya kartu beruang di sini. Jadi lebih pada memanfaatkan kamu di sini. Makanya aku bilang hati-hati ya, hati-hati dengan orang ini ya, hati-hati. Bisa jadi karena cinta itu butuh proses teman-teman ya. Bisa jadi yang tadinya dia mau tujuannya tuh buruk sama kamu, tapi karena kamu baik sama dia, lama-lama dia luluh juga toh hatinya ya kan. Bisa jadi akan berubah nantinya, aku bilang ya. Oke. Di sini tuh kamu dealing dengan kartu pentacle seperti Capricorn, Virgo, Taurus. Death seperti Scorpio ya. Kalau ini Sword kamu dealing sama Gemini, Libra, Aquarius. Buat kamu yang ingin personal reading sama aku ya, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi milanabila99. Tapi buat kamu yang tidak memiliki Instagram, langsung WhatsApp aku di nomor 0831 0780 5867. Oke teman-teman, langsung aja buat kamu yang pilih kartu Garden tadi. Tapi mau aku pause dulu ya, karena mau aku acak. Langsung aja buat kamu yang pilih kartu nomor 20 atau kartu Garden ya. Ini kartu jatuhnya banyak banget ya. Wow. Aduh, kenapa begini amat ini? Oke lah, ini aja 4, ini nggak perlu. Oke, ini buat kamu yang pilih kartu nomor 20 ya. Jadi teman-teman, apa sih tujuan dia ya? Tujuan dia hadir dalam kehidupan kamu, datang di kehidupan kamu, mendekati kamu di sini. Yang pasti ini sudah pernah mengalami kelelahan ya dalam hal asmara. Jadi aku lihat tadi baik yang nomor 1 tadi, nomor 2 sama. Ini memiliki kepahitan dalam hal asmara ya. Ini juga sama, jadi punya masa lalu yang cukup pahit, sama lah kayak gitu. Ya memang sih rata-rata kayak gitu ya, kebanyakan mereka yang masa lalu tuh nggak menyenangkan. Rata-rata masa lalu itu bikin nangis ya, bikin sebel, bikin ya gimana lah kayak gitu pokoknya. Nah itu beban di sini. Nah teman-teman, apabila dia mendekati sama kamu ya, dia hadir di kehidupan kamu, itu tidak hanya mendekati kamu seorang di sini ya, tidak hanya mendekati kamu seorang, tapi ada orang lain lagi yang dia deketi ya. Ini ada Three of Pentacles. Aku yakin ini ada orang lain lagi. Kenapa? Ketika bertemu Three of Cup, maksudnya ini bertemu
Six of Pentacles. Jadi ada orang lain lagi yang dia deketi selain kamu, ya. Dan aku melihatnya di sini sebenarnya orang ini bagus, ya. Aku melihatnya orang ini bukan niat yang gimana-gimana sih. Aku melihatnya bukan berniat untuk senang-senang, hanya sekedar di pacaran aja, enggak. Tapi ini bagus sebenarnya. Dia punya tujuan ke rumah tangga di sini. Ini orang yang baik hati sebenarnya, teman-teman. Kak, kalau baik hati kenapa dia deketnya sama itu? Kenapa sih kalau kasih harapan sama aku ya udah aku aja, kenapa juga sama orang lain lagi? Nah, kan aku udah bilang ini punya kepahitan dalam kisah asmaranya di masa lalu. Nah, ibaratnya gini loh ya teman-teman, itu cari yang terbaik di sini. Dia jadikan pilihan buat mana yang paling baik. Nah, ini mau cari istri, mau cari suami gitu ya. Sama daripada kamu bertemu sama orang ya, ini deket sama satu lagi, dia dua-duanya dideketi, tapi pengennya tuh sama-sama pengen dijadikan pacar, cuma dibuat yang gimana main-main. Nah, daripada kayak gitu. Nah, ini enggak, di sini enggak, ya. Di sini ini niatnya baik. Jadi apabila dia deket sama orang lain lagi, itu hanya menjadi pilihan mana sih yang terbaik, karena mau aku jadikan istri, karena mau aku jadikan suami gitu ya, karena mau aku bawa ke lebih serius gitu loh di sini niatnya, ya. Enggak selalu orang itu punya orang lain lagi itu bukan ini sih, maksudnya aku kan masih pendekatan toh. Maksudnya pendekatan sama orang lain lagi bukan berarti dia orang yang tukang selingkuh nantinya. Kalau misalnya jadian sama kamu, dia bakal jadian juga sama orang itu. Enggak selalu demikian. Kenapa aku melihatnya ke sana? Aku melihatnya ini ketika muncul Nine of Pentacles ya. Ini bertemunya Six of Pentacles, bertemunya kartu ini ya. Ini bagus, positif sebenarnya ya. Positif ini. Itu cukup aku baca dari tebaran sini aja, tapi aku pengen perjelas di sini ya. Ya, dia suka berpikir sendiri gitu ya. Jadi dia mendekati kamu nggak asal gimana. Ini kalau lagi sendiri, lagi diam sendiri, itu orang ini mikir kamu ya, mikir kamu gitu. Ini kan ya, ada orang ketiga kan, ya kan, ada orang ketiga. Ini orang ketiganya, bukan orang ketiga sih, pilihan lain lebih tepatnya ya, bukan orang ketiga, pilihan lain lebih tepatnya di sini ya. Nah, ini menyeimbangkan kan, menyeimbangkan antara kamu dan si dia, karena memang di sini dia ini mencari yang terbaik ya. Ini ada kartu Eight of Swords bertemu dengan Temperance dan The Hermit. Ini mencari yang terbaik teman-teman. Siapa yang lebih baik? Ini niatnya bagus, niatnya ingin bawa kamu ke lebih serius, tapi dia juga dekat sama orang lain lagi di sini saat ini. Jadi apakah tujuannya dia datang di kehidupan aku, buat aku yang pilih kartu ini ya, kartu Garden. Jadi kesimpulannya tujuannya ini mau mencari pasangan hidup ya. Cuman dia ada orang lain lagi yang dia deketi, karena dia mencari mana yang terbaik, mana sebaiknya yang aku pilih, yang aku bawa ke jenjang lebih serius, kamu atau dia. Nah ya, jelas ya, jelas di sini. Bener kan kata aku? Setelah aku buka kartu lagi, bener kan ternyata ya. Ini sebenarnya positif lebaran ini, tapi kelihatannya negatif karena ada orang lain lagi gitu. Tapi maksudnya baik di sini, tujuannya baik gitu loh. Daripada kamu ketemu sama orang yang cuma buat kamu pacaran ya kan, senang-senang. Masa mau kayak gitu terus ya kan?
Oke, langsung aja kamu tuh di-dealing dengan ini ada cup seperti Cancer, Scorpio, Pisces, Wand seperti Aries, Leo, Sagittarius, Pentacle seperti Capricorn, Virgo, Taurus ya. Oke teman-teman, buat kamu yang ingin personal reading ya, langsung DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi @milanabila99. Tapi buat kamu yang tidak memiliki Instagram, langsung WhatsApp aku di nomor 0831 0780 5867. Sekali lagi 0831 07805867. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you, bye-bye.